Kenapa kita penting untuk mengetahui sirah nabawiyah? Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah teladan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar nabi, tapi Rasulullah itu wajib kita ikuti akhlaknya, kepribadiannya, bahkan setiap aktivitas Rasulullah itu harus kita contoh. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang Rasulullahnya, ada baiknya kita membahas sedikit tentang Jazirah Arab atau sebelum kelahiran Rasulullah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Nah, Jazirah Arab itu adalah sebuah semenanjung atau sebuah daratan yang sangat luas, yang sangat tandus sekali. Nah, para ahli sejarah membagi 3 bangsa-bangsa Arab. Yang pertama ada bangsa Arab Ba'idah. Nah, bangsa Arab ini, kaum-kaum bangsa Arab ini secara terperinci atau secara jelas sejarahnya tidak dapat dituliskan secara lengkap, seperti kaum Samud, itu umat Nabi Soleh, kaum Hud, kaum Ad, umat Nabi Hud, ada Tasam, ada Jadis, ada Imla, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada Arab Aribah, atau Arab murni, disebut pula dengan Arab Qotoniyah. Dan yang ketiga ada Arab Musta'robah. Nah, Arab Musta'robah ini adalah cikal bakal keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, disebut pula dengan Arab Adenaniyah. Nah, itulah tiga kelompok atau 3 suku bangsa Arab yang disampaikan para ahli sejarah. Mungkin mereka lebih mengetahui tentang hal itu. Nah, terkait dengan Arab Musta'robah tadi atau Arab Adenaniyah tadi, keturunan dari Nabi Ismail, ini yang akan saya sampaikan. Nabi Ismail mempunyai ayah bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai istri bernama Sarah. Mereka tinggal di Syam. Nah, Syam itu sekarang ada beberapa negara, yaitu negara Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, menikah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini lama tidak mempunyai keturunan, maka Siti Sarah menyuruh Siti Hajar agar menikah dengan suaminya Nabi Ibrahim. Dari hasil pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, maka lahirlah anak yang bernama Nabi Ismail. Karena Siti Sarah ini cemburu, karena sudah lahir anak dari Siti Hajar, maka datanglah Siti Sarah merasa cemburu dengan kelahiran Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Nah, sesampai tiba di Mekah, Nabi Ibrahim balik ke Syam. Selang beberapa hari, ternyata perbekalan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu kehabisan. Terus Siti Hajar mencari air, dengan izin Allah keluarlah air Zam-Zam berkat hentakan dari kaki Nabi Ismail. Inilah sejarah terkait tentang air Zam-Zam. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui tentang sejarah ini. Nah, selanjutnya datanglah kabilah Jurhum dari Yaman. Ada yang mengatakan bahwa kabilah Jurhum ini sudah menetap sebelum kedatangan Nabi Ismail dan ibunya. Dan ada juga yang mengatakan kedatangan Nabi Ibrahim lebih dahulu, baru Nabi Ismail, baru setelah itu kabilah Jurhum. Nah, itu hanya perbedaan sejarah saja. Nah, setelah itu Nabi Ismail di lingkungan kabilah Jurhum dan menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Nah, setelah menikah Nabi Ismail dari kabilah Jurhum ini, ternyata Nabi Ibrahim datang dari Syam ingin mengunjungi Nabi Ismail. Nah, kunjungan pertama ini Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail, hanya berjumpa dengan istrinya. Nabi Ibrahim bertanya dengan istrinya bagaimana keadaan mereka. Ternyata istri Nabi Ismail ini berkeluh kesah tentang keadaan mereka. Terus Nabi Ibrahim menitip pesan kepada istrinya agar mengganti palang pintu rumahnya. Terus istri Nabi Ismail itu menyampaikan ke Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail paham maksud dari ayahnya dan menceraikan istrinya. Setelah itu Nabi Ibrahim balik lagi ke Syam. Nabi Ismail menikah untuk kedua kalinya dengan Asyaidah binti Mudhad. Nah, ternyata Nabi Ibrahim kembali lagi ingin mengunjungi
Nabi Ismail. Nah, kunjungan kedua ini ternyata Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail berjumpa dengan istri yang kedua. Ternyata Nabi Ibrahim menanyakan dengan hal yang sama bagaimana keadaan mereka. Ternyata istri kedua ini tidak berkeluh kesah dan bersyukur dengan keadaan mereka. Terus Nabi Ibrahim menitip pesan agar mempertahankan palang pintu rumahnya, agar disampaikan nanti ke Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail paham maksudnya, ternyata pertahankan istri yang kedua ini. Dan Nabi Ismail kembali lagi ke Syam karena Sarah ada di sana. Setelah itu untuk ketiga kalinya Nabi Ibrahim datang lagi ingin mengunjungi Nabi Ismail. Setelah itu kunjungan ketiga ini Nabi Ibrahim ternyata mendapati Nabi Ismail, maksudnya berjumpa dengan Nabi Ismail. Nah, dari pertemuan ini mereka bersepakat membangun Ka'bah. Itulah di sana mereka berdoa setelah meninggikan bangunan Ka'bah, dan mereka berdoa agar mengutus Rasul di tengah-tengah kaum Jazirah Arab ini. Itu sudah Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ya, ayat 129. Nah, dari hasil pernikahan Nabi Ismail dengan Asyaidah binti Mudhad ini lahirlah 12 orang anak. Nah, 12 orang anak ini menjadi kabilah atau suku-suku yang besar. Ada yang mengatakan kabilah-kabilah ini menyebar sampai ke luar Mekah, dan sejarahnya tidak bisa dituliskan secara detail atau secara terperinci kecuali Nabat dan Qaidar. Nah, Nabat ini menetap di Hijaz bagian utara, sedangkan Qaidar menetap di Mekah. Qaidar bin Ismail menetap di Mekah. Nah, dari Qaidar ini beranak pinak hingga menurunkan Adnan keturunannya. Nah, Adnan punya anak bernama Ma'ad. Ma'ad punya anak bernama Nizar. Nizar mempunyai 4 orang anak. Ada Anmar, ada Iyad, ada Anmar, ada Robiah, ada Mudor. Nah, dan dari Mudor inilah silsilah keturunan sampai ke Rasulullah. Mudor selanjutnya turun ke bawah, ada Mudor, ada Ilyas, ada Mudrikah, ada Huzaimah, ada Kinadah, ada Nadar, ada Malik, ada Fihir, ada Khalib, ada Lu'ay, ada Ka'ab, ada Murrah, ada Kilab, ada Qusay, ada Abdi Manaf atau Abdu Manaf. Abdu Manaf ini mempunyai 4 orang anak. Ada Abdi Syam, ada Naufal, ada Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim mempunyai anak bernama Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Abdul Muttalib mempunyai anak bernama Abdullah. Abdullah mempunyai anak bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tadi silsilah dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita nanti masuk ke sirahnya, ada baiknya saya menyampaikan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, insya Allah di video berikutnya akan kita membahas tentang bagaimana agama-agama di Jazirah Arab itu sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, untuk penjelasan saya tadi itu ada di buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman. Nanti teman-teman bisa cek kalau punya bukunya. Nah, demikianlah atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.